Saya sebagai bidan bekerja di Arab Saudi, terkhususnya ruangan saya adalah ruangan DR, delivery room, dan hari ini saya mendapatkan pasien yang emergency, di mana kasusnya itu adalah kehamilan di luar kandungan. Pernah dengar nggak sih apa itu kehamilan di luar kandungan? Nah, hari ini saya mendapatkan kasus tersebut, yang dimana pasiennya itu dari ruang ER, yaitu emergency room, atau kita disebut IGD ya, buat teman-teman yang belum tahu. Nah, kemudian dikirim ke ruangan kita oleh staffnya, dan pasiennya itu teriak histeris karena memang rasa nyerinya yang sangat luar biasa karena kehamilannya itu berada di luar kandungan. Maka endorsement dari pihak perawatnya itu, pasien ini akan dilakukan laparotomi. Maka kita sebagai bidan dan juga perawat punya fungsi dan perannya masing-masing. Dan di mana bidan itu dia lebih attach ke pasien yang memberikan tindakan, memberikan penanganan, dan begitu pula dengan perawat, maka mereka akan melakukan pendokumentasian. Jadi di sini endorsement dari ER itu harus melakukan start laparotomi. Berarti untuk teman-teman yang belum tahu, itu akan dilakukan operasi untuk mengangkat bagian bagian organ atau kehamilan yang berada di luar kandungan tersebut. Nah, kemudian persiapan yang kita lakukan adalah seperti biasa ya, melakukan preparation perineal, yaitu di area yang akan dilakukan operasinya. Kemudian kita memasang dua IV cannula, kemudian melakukan ECG urinary catheter. Nah, kita insert. Dan itu size-nya, kalau untuk operasi normalnya, protokol di rumah sakit saya bekerja, itu 14 hingga 16 size-nya untuk kateter ya. Kalau untuk cannula itu ukurannya 18 hingga 20, hanya itu. Lebih daripada itu tidak bisa ya. 16 it's okay. Yang penting minimumnya itu 20, oke? Nah, dan juga melakukan skin test dose, yaitu cefazolin, antibiotik. Nah, kemudian dalam preparationnya itu kita maksimal harus terselesaikan persiapannya itu dalam jangka waktu 10 hingga 15 menit, karena memang itu emergency case yang dimana pasiennya nyeri, jadi bisa dibayangkan nyeri, berteriak histeris gitu ya, dan melakukan penanganan. Setelah semua preparation selesai, baru nanti harus melakukan juga tugas perawatnya itu mempersiapkan semua dokumentasi lengkap dengan ID, dengan semua file, dan juga rekam mediknya. Yang nanti mereka juga akan membuat charting, akan mengisi charting, akan mengisi plan care, kemudian nurses note, kemudian SBAR, kemudian pain assessment, kemudian fall risk form, semua mereka akan nge-fill up. Nah, berikutnya setelah semua di fill up, juga harus memfill up referral line, dan juga harus fill up form untuk urinary catheter. Oke. Nah, kemudian juga harus, yang paling wajib adalah mengambil informed consent, yaitu anesthesia informed consent, pre-checklist form, dan juga surgical consent. Dan itu karena kasusnya emergency, jadi harus ambil juga informed consent high risk, artinya harus mengambilkan tanda tangan high risk, yaitu Mudir Munau. Mudir Munau itu pemimpin di setiap shift nomor 1 di rumah sakit. Jadi kalau di Indonesia saya kurang tahu ya istilahnya apa, karena memang kita tidak pernah ada yang seperti itu. Karena di sini level peran kerjanya itu sangat signifikan. Makanya kalau di Indonesia saya kurang paham, walaupun saya pernah bekerja di rumah sakit, karena kita tidak pernah attach yang seperti itu. Paling kita nanti ngomongnya ke bagian UGD gitu kan. Ada sebagian rumah sakit seperti itu, ada sebagian rumah sakit ke supervisornya. Nah, kalau di sini enggak. Paling atas dari penanggung jawab setiap shift itu ada, disebut dengan mudir monau. Nah, di situ setelah semua konsen diambil dan high risk ditandatangani semuanya, nah baru pasiennya bisa di shift. Jadi bayangin, bagaimana itu prosedur basicnya aja yang saya jelaskan, belum lagi detail-detail saat kita melakukan pekerjaannya. Itu sangat detail banget, sangat sangat spesifik banget. Jadi ya bayangkan saja kalau memang siap bekerja di luar negeri, begitulah kira-kira gambarannya. Nah, kalau memang di sini ada teman-teman yang ingin bekerja di luar negeri, semoga ya ini pengalaman yang saya share ini bisa menjadi salah satu latar belakang atau pedoman untuk Anda bekerja di Arab Saudi.
Walaupun nanti di rumah sakit Anda tidak seperti yang saya ceritakan, it's okay. Karena ini yang saya ceritakan adalah realita prosedur di rumah sakit saya bekerja. Terima kasih. Semoga bermanfaat.